Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Agung Irianto dengan NIM 203200251 dari kelas MPI 5D. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Yuliana Apipa dengan MK Etika Manajemen. Baiklah, materi kita yang kali ini yaitu etika manajemen dan tanggung jawab sosial dalam organisasi. Langsung saja, tanggung jawab sosial dari organisasi. Lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Sebagaimana telah diterangkan dalam bab sebelumnya, organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung memengaruhi dan yang mempengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukan merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk mengerti lingkungannya, mempengaruhi lingkungannya. Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukan membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya dan bukan sebaliknya. Sebagai contoh, perusahaan yang membangun limbah seenaknya pada dasarnya kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Dengan demikian, sudah semestinya organisasi bisnis atau perusahaan perlu menyadari bahwa dirinya memiliki apa yang dinamakan dengan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial ini dapat berupa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Keadaan ekonomi masyarakat pada umumnya, partisipasi perusahaan dalam pengembangan lingkungan, dan lain sebagainya. Alasan mengenai mengapa perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial. Perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial meyakini bahwa sebagai bagian dari anggota masyarakat sudah semestinya lah perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial. Namun bagi mereka perusahaan yang kontra berpandangan bahwa sampai sebatas mana tanggung jawab sosial tersebut. Apakah perusahaan semestinya berperan sebagai lembaga sosial? Lalu, di mana letak tugas pemerintah dan lainnya? Lebih jelas mengenai pandangan mereka yang pro dan kontra tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Mereka yang berpandangan bahwa perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial menganggap bahwa banyak perusahaan di masyarakat muncul sebagai akibat dari kegiatan perusahaan yang dijalankan. Oleh karena itu, masalah tersebut merupakan akibat dari kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan. Maka perusahaan perlu memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh, limbah industri merupakan salah satu dari industri yang beroperasi di suatu wilayah. Oleh karena itu, limbah ini merupakan akibat dari kegiatan industri. Maka sudah semestinya industri tersebut menyelesaikan pula persoalan limbah tersebut agar tidak merugikan masyarakat. Di sisi lain, mereka yang pro terhadap tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusahaan menganggap bahwa perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga perlu juga untuk bersama-sama dengan masyarakat mewujudkan keadaan yang lebih baik. Demikian seterusnya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas. Di sisi tabel di atas
Di sisi lain, mereka juga kontra terhadap tanggung jawab sosial. Individu perusahaan beranggapan bahwa perusahaan tidak perlu dalam tanggung jawab sosial karena pada dasarnya perusahaan tidak memiliki ahli-ahli khusus untuk mengenai tanggung jawab sosial di dalam perusahaan ini. Selain itu, mereka beranggapan bahwa terlibatannya perusahaan yang terlalu jauh dalam tanggung jawab sosial justru akan memberikan kekuatan yang besar bagi perusahaan untuk dapat mengontrol masyarakat. Padahal yang bertugas untuk mengontrol masyarakat adalah pemerintah. Mereka juga beranggapan bahwa pada dasarnya tujuan dari perusahaan adalah untuk meraih profit dan bukan untuk membantu masyarakat sebagai hal yang dilakukan oleh sebagaimana lembaga sosial seperti yayasan, lembaga swadaya, lembaga masyarakat, dan sebagainya. Perusahaan perlu memberikan tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan dalam lingkungan dan masyarakat. Hanya saja tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusahaan ini semestinya diatur dengan lebih baik oleh pemerintah sehingga porsinya tidak terlalu menjadi kekuatan yang dominan di masyarakat. Namun bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat mewujudkan lingkungan ke arah yang lebih baik. Salah satu contoh tanggung jawab sosial yang telah dipikul oleh perusahaan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh PT ISM Bogasari yang bergerak dalam bisnis tepung. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang dari Bogasari adalah bertanggung jawab memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para petani gandum bagaimana cara agar dapat bertani dengan baik dan mengelola pertanian dengan baik. Di sisi lain, perusahaan ini juga telah memberikan bantuan berupa fasilitas sosial kepada masyarakat untuk dapat dimanfaatkannya seperti fasilitas kesehatan, tempat beribadah, dan lainnya. Setiap tahun juga perusahaan ini terlibat dalam kegiatan seremonial mendukung minat dan bakat masyarakat sosial seperti terlibat dalam pertandingan olahraga. Adapun cara mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan yang pesat, perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi membawa konsekuensi logis bagi masyarakat. Semakin mudah untuk memperoleh informasi terkait dengan apa yang baik dan bagi masyarakat, termasuk juga apa yang tidak baik. Komunikasi dari konsekuen dari kenyataan ini, perkembangan dunia bisnis masa yang akan datang akan berhadapan dengan masyarakat yang semakin peka terhadap lingkungan sekaligus segala bentuk aktivitas yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, perusahaan akan berharapan dengan tuntutan yang lebih besar dari sisi tanggung jawab sosial seiring dengan semakin besarnya kesadaran masyarakat akan lingkungannya. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagaimana yang dilakukan oleh Kreitner pada tahun 1992, yaitu strategi reaktif, defensif, proaktif, dan akomodatif. Strategi reaktif atau reaktif social responsibility strategi. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif yang tergantung yang dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya, perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk terhindarkan dari isu-isu yang menghubungkan antar konsumsi rokok
dengan peluang terjadinya penyakit kanker akan terapi. Dikarenakan adanya perekatan pemerintah untuk mencantumkan bahayanya rokok dan setiap mana, maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan rokok. Manfaat tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaannya perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial. Itu manfaat bagi perusahaan. Manfaatnya yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya cinta positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungan tersebut. Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial dan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sangat jelas. Selain bahwa merupakan kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapat pandangan baru mengenai hubungan perusahaan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami oleh hubungan produsen atau konsumen, atau hubungan antara penjual dan pembeli saja. Manfaat bagi pemerintah. Adapun manfaat bagi pemerintah sebagai mana pemerintah dengan adanya tanggung jawab sosial dari pemerintahan juga sangat jelas. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam suatu hubungan masyarakat dengan dunia bisnis. Pemerintah juga memberikan sanksi bahwa pihak pelanggarnya. Masa depan tanggung jawab sosial. Perusahaan akan menghadapi tuntutan untuk terlibat dari banyaknya tanggung jawab sosial di masa yang akan datang. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi kita kali ini, itu etika manajemen dan tanggung jawab sosial dalam organisasi.